Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rukim ID. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang termokimia, entalpi reaksi, hukum Hess, konsep energi ikatan untuk kelas 11 MIPA kurikulum 2013. Selamat belajar. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Dalam konsep termokimia, dalam reaksi terdapat sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Sedangkan untuk lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Untuk sistem itu sendiri dibagi jadi tiga: terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jika terbuka, itu dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Jika tertutup, sistem dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, namun tidak dengan pertukaran materinya. Jadi untuk energi bisa bertukar, cuma untuk materinya tidak akan melakukan pertukaran. Dan yang terakhir, sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat melakukan pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Reaksi eksoterm dan endoterm. Dalam termokimia dibagi jadi dua reaksi, yaitu eksoterm atau eksotermis dan juga endoterm atau endotermis. Untuk eksotermis yaitu reaksi yang sistemnya itu melepas energi atau lingkungan dan lingkungannya mengalami kenaikan temperatur. Misalnya jika kita melakukan pembakaran kemudian melarutkan NaOH maupun mereaksikan Mg dengan HCl, nanti akan terjadi kenaikan pada lingkungan. Kemudian reaksi yang kedua yaitu endotermis, di mana reaksi ini sistem menerima energi sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Dalam kedua reaksi terjadi perubahan tingkat energi yang disebut dengan perubahan entalpi reaksi. Delta H sama dengan H2 dikurangi H1, di mana H2 itu adalah energi produknya, H1-nya itu adalah reaktan, jadi produk dikurangi dengan reaktan. Kemudian perbedaan untuk eksotermis dan endotermis. Jika ekso artinya energinya dibebaskan, kemudian kalau endo itu energinya diserap. Kemudian suhu akhir untuk eksotermis itu lebih tinggi atau bisa dikatakan suhunya naik. Sedangkan kalau endotermis suhunya turun. Delta H-nya disimbolkan dengan negatif untuk eksotermis dan positif untuk endotermis. Jika digambarkan dalam diagram tingkat energi menunjukkan nilai perubahan entalpi reaksi. Tadi di sebelah kiri di tabel dituliskan bahwasanya untuk eksotermis itu adalah delta H-nya negatif, itu maksudnya panahnya menuju ke bawah ya. Kemudian kalau untuk endotermis suhunya tadi delta H-nya positif, maka panahnya menuju ke atas. Untuk persamaan termokimia, misalnya di sini adalah ada 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Jadi penyusun air itu ada hidrogen dan oksigen, membebaskan, ada kata membebaskan berarti melepas, simbolnya tadi negatif, sebesar 286. Jadi kalau misalkan dari pertanyaan ini dituliskan persamaan termokimianya, maka hidrogen itu gas, maka dia harus diatomik, H2 gas. Kemudian oksigen juga gas, maka dituliskan O2 gas menjadi air H2O, fasenya liquid. Karena di sini O-nya 1, maka O2 di sini dikalikan setengah. Kemudian delta H-nya sama dengan negatif 286. Begitu untuk cara penulisan persamaan termokimia. Selanjutnya yaitu mengenai entalpi standar. Merupakan sebuah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Tekanannya 1 atm dan pada 1 mol suatu zat. Simbolnya adalah delta H bulat atas. Kemudian entalpi standar secara umum terdiri dari 3 ya. Pembentukan standar delta HF, penguraian standar delta HD, dan juga pembakaran standar yaitu delta HC. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga entalpi standar ini, kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu
entalpi pembentukan standar. Ada kata pembentukan itu dari bahasa asing yaitu form, maka disimbolkan dengan F, delta HF. Delta HF adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk satu mol zat dari unsur pembentuknya. Nilai entalpi pembentukan standar ditentukan menggunakan data entalpi pembentukan standar. Jika nilainya positif, artinya menerima energi. Jika nilainya negatif, melepas energi. Jika 0, berarti sudah terdapat secara alami. Sebagai contoh di sini adalah pada pembentukan. Nah, jadi yang perlu di garis bawah ini ada kata pembentukan, kadang ada kata penguraian, ada kata pembakaran. Nah, di sini kita fokusnya ke pembentukan. NH42Cr2O7 dengan keadaan standar dibebaskan, berarti eksotermis, simbolnya delta HF nya adalah negatif 2780,08 kJ per mol. Tentukan persamaannya. Nah, untuk menyusun senyawa ini kita perhatikan ada unsur N, nitrogen. Karena nitrogen itu gas, maka harus diatomik, N2. Kemudian ada juga H, hidrogen, itu juga gas, maka H2. Kemudian ada Cr, krom, maka dituliskan cukup Cr-nya saja, tidak perlu diatomik. Kemudian selanjutnya itu adalah oksigen, ada O2-nya. Nah, kemudian dibuat reaksi seperti ini. Ternyata belum setara. Kita setarakan, di sini ada 4H2, kemudian di sini ada 2Cr, kemudian O2-nya karena di sini 7, di sini 2, maka 7/2. Delta HF sama dengan negatif 2780,08. Itu untuk delta HF. Selanjutnya yaitu delta H pembentukan standar atau delta HD. Entalpi penguraian standar delta HD yaitu energi yang diterima atau yang dilepas untuk mengurai satu mol zat menjadi unsur pembentuknya. Berarti dengan artian bahwasanya untuk delta HD ini adalah kebalikan dari delta HF tadi. Kalau delta HF tadi adalah unsur-unsur penyusunnya atau atom penyusunnya membentuk suatu senyawa yang baru. Namun kalau untuk pembentukan penguraian ya, harusnya di sini adalah penguraian, di sini penguraian yang betul ya. Penguraian standar itu kebalikan dari pembentukan. Berarti ini ada satu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Sebagai contoh di sini ada pembentukan standar natrium klorida NaCl. Apabila terurai akan membentuk Na. Natrium itu padat, maka cukup dituliskan Na. Sedangkan di sini ada Cl. Karena Cl itu adalah golongan 7A gas, maka dituliskan Cl2 seperti itu. Maka jadinya adalah NaCl menjadi Na ditambah setengah Cl2. Kemudian delta HD-nya karena di sini kebalikan dari pembentukan, maka penguraian delta HD-nya itu simbolnya positif. Nah, di sini ya, di sini kan pembentukan delta hanya negatif, maka kalau penguraian berarti kebalikannya dari negatif yaitu positif. Entalpi selanjutnya yaitu pembakaran standar delta Hc. Entalpi pembakaran standar adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar satu mol zat. Ciri utamanya yaitu melakukan eksotermis, berarti suhunya mengalami kenaikan, melibatkan oksigen dalam reaksinya, terbakar menjadi CO2, kemudian hidrogen terbakar menjadi H2O, kemudian nitrogen terbakar menjadi NO2, dan belerang terbakar menjadi SO2. Sebagai contoh di sini adalah tentukan persamaan termokimia reaksi pembakaran. Ya, ciri utamanya pembakaran tadi adalah ditambah dengan oksigen menjadi CO2 dan juga H2O. Nah, jadi seperti ini, C3H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Karena di kiri C-nya 3, di kanan baru 1, maka dikalikan 3. H di kiri 6, di kanan baru 2, maka di kanan kalikan 3. Nah, sekarang O yang kanan adalah 6 ditambah dengan 3, 9, maka di sini 9/2. Penentuan entalpi reaksi. Dalam penentuan entalpi reaksi menggunakan yang pertama kalorimeter, hukum Hess.
Kemudian menggunakan data entalpi pembentukan atau delta HF dan juga menggunakan data energi ikat. Yang pertama, kalorimeter. Kalorimetri adalah cara menentukan energi kalori reaksi dengan kalorimeter. Jadi kalorimeter itu adalah alatnya, yaitu sistem terisolasi sehingga semua energi yang dibutuhkan atau yang dibebaskan tetap berada di kalorimeter. Jadi sistemnya terisolasi tadi, tidak ada pertukaran energi maupun perpindahan materi. Jika menggunakan kalorimeter, maka kita dapat mengetahui energi kalori reaksi atau QC atau Q reaksi, yaitu MC delta T. M itu adalah massa, C itu kalori jenis zat, delta T itu adalah perubahan suhu, di mana delta H itu adalah negatif Q reaksi dibagi dengan jumlah mol. Yang kedua, dalam penentuan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Nah, jika menggunakan hukum Hess di sini biasanya ada beberapa tahapan ya, menyesuaikan dengan persamaan reaksinya. Untuk perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap-tahapnya walaupun melewati beberapa tahap. Kemudian penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Di sini ada contoh, tentukan perubahan entalpi penguapan air. Yang dinamakan penguapan air itu bagaimana? Penguapan air berarti H2O fasenya solid, penguapan berarti betul ya, wujudnya padat di sini berarti solid menjadi H2O gas ya, karena di sini ditentukan bahwasanya wujudnya itu padat. Nah, dari ketiga tahapan ini nanti diminta untuk jadi satu tahap, yaitu H2O fasenya S menjadi H2O fasenya gas. Maka dapat kita cari ya, perhatikan ini, karena di sini ada H2O fasenya S di sebelah kiri, kita cari apakah ada dari ketiga reaksi ini H2O fase S, yaitu reaksi yang kedua. Nih H2OS. Berarti reaksi yang kedua ini cukup dibalik. Kalau dibalik hasilnya H2OS menjadi H2OL, delta H-nya karena dibalik berarti menjadi positif 6,01. Nah, kemudian yang diminta soal itu adalah H2O gas. H2O gas itu yang berada di sini, ruasnya sama-sama ruas kanan, koefisiennya juga sama-sama 1, berarti yang yang reaksi pertama tetap tidak mengalami perubahan mau dibalik atau di apapun ya. Berarti ini tulis saja sesuai dengan yang ada di situ. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O gas, delta H-nya juga sama, negatif 241,8. Kemudian untuk yang reaksi yang ketiga ya, karena di sini ada H2OL, nah ya kan, H2O fasenya L, maka harus dihilangkan. Mengapa dihilangkan? Karena di sini tidak ada H2O cairan atau L, maka H2O yang ada di sini kita hilangkan. Nah, H2O di sini ada kanan, kemudian di sini tadi ada mana tadi? Nah, ini di kanan, berarti yang di bawah ini dibalik. Kalau dibalik hasilnya H2OL menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas, delta H-nya positif 285,8. Nah, tadi H2OL-nya sama, cuma beda ruas, maka kita hilangkan. Kemudian ada juga H2 gas, di sini H2 gas beda ruas, kita hilangkan. Kemudian ada setengah O2 gas, di sini ada setengah O2 gas pula, maka menyisakan H2OS dengan H2O gas, yaitu yang berada di kiri atas, kemudian yang di tengah yang kanan. Nah, jika sudah sama sesuai dengan yang diminta soal,
Berarti kita tinggal menghitung delta H nya, kita tinggal jumlahkan saja. Ternyata setelah kita cari, delta H nya sama dengan 50,01 kilojoule. Seperti itu konsep dari hukum Hess. Kemudian yang selanjutnya masih hukum Hess, cuma dalam bentuk umum ya. Ini ada seperti garis-garis. Nah, itu maksudnya ada yang satu arah, tetapi ada juga yang beda arah ya. Ini yang satu arah ini kan yang delta H1 dengan delta H2. Kemudian yang beda arah itu adalah delta HR ya. Beda jalan, cuma mengarah pada satu reaksi, satu senyawa, yaitu AD dengan CB. Maka delta H1 dengan delta H2 ini kalau ditotal itu sama dengan delta HR ya. Sebagai contoh di sini untuk model soal seperti ini, maka delta H reaksinya itu adalah produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Contoh untuk reaksi di bawah ini, BaCl2 ditambah H2SO4 menjadi BaSO4 2HCl. Tentukan entalpi pembentukan standar. Nah, perhatikan di sini adalah kumpulan data tentang delta HF. Delta HF itu adalah produk dikurangi reaktan. Produk itu kanan, reaktan itu kiri. Berarti bisa kita tuliskan delta H itu adalah kanan dikurangi dengan kiri. Kanan itu maksudnya apa? Produk. Delta HF nya produk dikurangi delta HF nya si reaktan. Nah, kemudian kita bisa menuliskan, kita cek dulu reaksinya dulu ya. Ini sudah setara belum? Jika sudah, maka kita tuliskan yang berada di kanan itu adalah BaSO4 dan 2HCl. Maka yang kanan kita dapat menuliskannya harga BaSO4 itu ini 1 2, berarti 1 2 14 negatif 1473,3 ditambah dengan 2 kalinya si HCl. HCl itu adalah negatif 167,1. Nah, ini baru di ruas kanan, dikurangi yang di ruas kiri ada BaCl yaitu negatif 858,6 dikurangi ditambah dengan H2SO4. H2SO4 itu adalah negatif 909,27. Nah, kemudian setelah kita hitung, maka delta H nya ini dikalikan 2 dulu, ini kalikan 2 dulu, kemudian ditotal dengan di sini, baru dikurangi ini ditambah dengan negatif ini. Berarti hasilnya 39,63 kilojoule per mol. Seperti itu. Jadi kalau diketahui delta H pembentukan, delta HF, maka kanan dikurangi kiri. Untuk membedakan dengan yang energi ikat. Energi ikat ini biasanya diketahui ini ikatannya. Nah, tadi kan yang diketahui delta H pembentukan atau harga data dari delta HF. Untuk energi ikat diketahui besarnya energi ikat antara C dengan H, O dengan O dengan H dan sebagainya. Kalau diketahui soalnya seperti ini ikat, maka untuk delta H nya adalah kiri dikurangi dengan kanan. Nah, di sini ada contoh soal CH2 kemudian ditambah dengan O2, kemudian ada CO2, kemudian H2O. Nah, jika kita gambarkan CH2, tapi ini sepertinya ada kesalahan kan, kalau misalnya kita bahas hidrokarbon CH2 kan nggak ada adanya CH4 ya. Tapi nggak apa-apa, kita sesuai dengan rumusnya ini dulu, sesuai dengan senyawanya, yaitu ditambah 3/2 O dengan O menjadi CO2
berarti C rangkap 2 dengan O ditambah OH H2O. Nah, seperti ini. Kemudian harganya di sini ikatan antara C dan H itu adalah 413. Maka 413 dikalikan dengan 2. Kemudian ditambah dengan 3/2 nya si O rangkap 2 dengan O, yaitu 146. Kemudian ini posisinya kiri. Nah, yang kanan adalah C dengan rangkap 2 dengan O sebanyak 2. Maka 2 dikalikan 3 O dengan C 358. C dengan O itu adalah 358 ya. Nah, 358 berarti 2 dikalikan 358, kemudian ditambah dengan OH. OH itu adalah 463. 2 dikali 463. Nah, ini sebagai kanan. Nah, nanti delta H reaksinya yaitu kiri dikurangi dengan kanan. Nah, ini nanti masuk ke sini. Setelah kalian cari, nanti masuk ke sini. Kemudian hasil penjumlahan yang ada di kanan ini masukkan ke sini. Nanti akan didapat delta H-nya sama dengan sekian.